Saya Suster Maria Birgita SFS. Saya berasal dari Paroki Ratu Rosari Jagakarsa, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Mengapa saya menjadi Suster SFS? Berawal dari saya bertemu dengan Suster Marieta SFS sebagai guru agama saya di SMA Mardi Yuwana Depok. Dan kemudian saya diajak untuk mengikuti Minggu Panggilan di Sukabumi. Namun untuk bisa masuk ke Sukabumi, syaratnya harus mencari pengalaman kerja. Jadi saya masuk ke Suster OP sebagai pengasuh anak-anak panti di Pondok Siboncel. Lalu kemudian kurang lebih 18 bulan saya bekerja di Pondok Siboncel. Namun di situ ada gerakan di mana saya diminta untuk masuk ke Suster OP atau Ordo Pewarta. Tapi entah bagaimana Roh Kudus yang menggerakkan kembali saya diminta untuk mengapa tidak berkirim surat, tidak berrelasi dengan Suster Marieta dengan hadirnya adik saya yang bersekolah di SMP Mardi Yuwana. Dan Suster Marieta menitipkan surat itu kepada saya. Kemudian di situ saya goncang. Dan di situ mungkin terjadi discernment, pembedaan roh. Saya harus masuk kemana, seperti itu. Tapi kemudian Tuhan sendiri yang menggerakkan saya untuk kemudian saya masuk ke Suster Fransiskan Sukabumi, seperti itu. Pada tahun 1994 saya diantar oleh ibu saya, nenek saya, dan ketua lingkungan dan adik-adik saya. Berawal mereka tidak mendukung, dan tidak mendukungnya karena saya anak pertama dari 3 bersaudara, semua perempuan. Tapi saat itu juga Suster Marieta pernah datang ke rumah bersama Suster Caritas untuk meminta salah satu anaknya untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan akhirnya mungkin yang kena sampur saya, seperti itu. Dan sampai akhirnya saya bertemu dengan para Suster SFS, diterima dalam pendidikan di novis. Sebelum masuk ke pendidikan novis, saya aspiran di Sindanglaya. Kurang lebih 40 hari saya diminta untuk melayani di klinik Santo Yusuf, di mana di situ melayani anak-anak panti yang sakit dan juga orang luar dari panti atau orang awam umum, sehingga bisa dilayani di panti itu. Dan di situ saya mengenal dunia kesehatan. Dan akhirnya saya masuk bersama dengan Suster Anselma, dan kemudian kami masuk dalam pendidikan di postulan 1 tahun, dan kemudian 2 tahun sudah diterima menjadi suster novis. Di situ baru mendapatkan jubah dan kalung yang diberikan oleh kongregasi, seperti itu. Dan kemudian saya profesi 3 tahun dari pendidikan postulan novis, dan kemudian saya dipercayakan tugas di Refter 1 tahun, dan kemudian 1 tahun kemudian saya diminta untuk membantu di pelayanan Panti Jompo yang baru dibuka tahun 97, dan di situ saya juga pertama kali di tahun kedua setelah pembukaan pertama itu, dan saya banyak mengenal bagaimana harus melayani para lanjut usia. Disitulah saya mengenal bagaimana harus melayani pelayanan bagi para lansia. Suster senang melayani para orang sepuh? Iya. Kan tidak mudah itu. Iya, dengan latar yang belakang yang berbeda-beda seperti itu. Karena saya juga mungkin di rumah bergaul dengan nenek saya. Karena setelah bapak saya meninggal karena sakit, tugas dari Timur Timur, bapak saya seorang tentara, kemudian saya diboyong oleh keluarga bersama dengan nenek dan kakek saya di Lenteng Agung, dan kemudian saya sekolah di Budi Mulia itu.
Dan saya mau tidak mau lingkup hidupnya saya dengan nenek dan kakek. Mungkin berawal dari situ saya berhadapan dengan para lansia yang kadang ya menjadi hiburan juga ketika misalnya ada yang sulit untuk diajak untuk seperti Paterbloemen, ketika itu dilayani, kalau ingin memukul benar seperti itu, sehingga waktu beliau sakit ya saya juga bisa melihat proses beliau bagaimana harus dilayani, juga untuk oma-opa yang lain seperti itu dengan karakter yang berbeda-beda seperti itu. Setelah saya dari panti jompo, kemudian saya diminta untuk juga belajar di klinik kembali di Santo Yusuf kurang lebih 1 tahun, dan kemudian saya diminta untuk belajar pendidikan keperawatan di Sin Carolus D3 keperawatan selama 3 tahun. Setelah itu saya diberi kepercayaan untuk belajar setelah saya dapat ilmu di Rumah Sakit Sragen. Kemudian kurang lebih 3 bulan di Rumah Sakit Sragen, saya bertugas di klinik BPRB Wirosari seperti itu. Dan di situ saya juga diminta untuk studi lanjut S1 di Undip, dan itu yang perjuangan luar biasa karena harus tugas ganda seperti itu, karena harus melayani sebagai ibu rumah, sebagai di komunitas karya, kemudian saya harus tugas studi. Jadi 3 rangkap tugas pelayanan itu saya diberi kepercayaan, dan puji Tuhan saya boleh melewati masa-masa itu. Dan kemudian karena saya kemudian jatuh sakit, karena saya fraktur patah, harus dioperasi, dan akhirnya saya istirahatkan di komunitas Sragen, dan di situ saya kembali dipulihkan. Setelah itu saya kurang lebih 1 tahun melayani kembali di Rumah Sakit Sragen, dan kemudian saya ditugaskan kembali pada tahun 2010 di Sindanglaya, kembali lagi di Sindanglaya sebagai penanggung jawab klinik di Sindanglaya, dan kemudian kurang lebih 4 tahun, dan kemudian saya dipindahkan lagi karena terjadi pertukaran biasanya dengan suster-suster yang bagian kesehatan supaya ada rolling seperti itu. Saya dipindahkan di klinik asuhan keperawatan Sukabumi. Ya. Suster senang berkarya di bidang kesehatan? Senang, karena dengan begitu saya bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu saya, dan juga seperti pendiri Ibu Rosa Debi, dia juga melakukan hal-hal melayani orang-orang yang sakit, juga orang-orang yang kecil seperti itu. Menurut suster, pengalaman apa yang sangat menyentuh atau menantang selama jadi suster selama ini? Pelayanan saya saat itu ketika saya harus memandikan jenazah. Mau tidak mau, saya sebagai suster panggilan, jam berapa saja harus siap memandikan jenazah, yang notabene kelompok untuk memandikan jenazah itu juga terbatas seperti itu. Jadi dengan hati yang siap, baik jasmani maupun rohani, kadang kan lelah gitu ya, dari pagi sampai sore pelayanan, kadang sampai malam pun atau dini hari pun ketika pasien itu meninggal harus dirawat. Dan saat bahagianya ketika bisa merias para jenazah itu dengan maksimal, dan hasilnya juga memberikan yang terbaik untuk keluarga, karena bisa membuat mereka tersenyum. Di mana itu suster alami? Di Sragen. Rumah Sakit Sragen? Ya. Selama berapa lama? Kurang lebih saya di Rumah Sakit Sragen itu 3 tahun. Suster tidak pernah disiapkan secara moral untuk
memandikan jenazah? Kalau sebagai perawat tentunya hanya sekilas saja, tapi untuk merias itu dengan kreativitas sendiri seperti itu, dengan cara melihat oh ternyata seperti itu, saya berusaha melakukannya, memberikan yang terbaik untuk keluarga maupun untuk jenazah yang dipersiapkan untuk menghadap Tuhan. Suster, bagaimana caranya untuk mengatasi perasaan takut, jijik atau perasaan yang negatif untuk memandikan jenazah dan meriasnya? Karena sebelumnya berdoa dulu ya Pak ya. Dengan berdoa itu kekuatan tersendiri yang diberikan kepada Tuhan. Tentunya didoakan baik dari Tuhan sendiri, diberi kekuatan juga oleh jenazah itu sendiri mungkin ya. Saya tidak tahu juga dengan sendirinya bisa melakukan itu. Awalnya suster takut ya? Tentunya, apalagi tahu merawat di rumah sakit seperti itu. Ada rasa sedih, ada rasa ya refleksi diri sendiri. Pada saatnya saya akan seperti itu. Dan suster sekarang merasa bahagia pernah melakukan itu? Bahagia. Dan saat ini saya diminta untuk mendidik anak-anak menjadi seorang perawat di Priyatna Yuwana Lebak, Rangkas Bitung. Oke. Terima kasih Suster. Ya, terima kasih.